Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di Wanus Internasional TV Wanus.com. Berita Wanus Internasional hari ini bakal membahas jet tempur Rafale milik Prancis yang dilengkapi untuk pertempuran udara ke udara berpatroli di langit Polandia pada Sabtu 13 September 2025, sebagaimana terlihat dalam video yang dirilis oleh Angkatan Bersenjata Prancis. Informasi lainnya adalah Rusia menyatakan pada Minggu 14 September 2025 bahwa mereka telah menembakkan rudal jelajah hipersonik Zircon ke sebuah target di Laut Barents. Pesawat tempur pembom supersonik Sukhoi Su-34 juga ikut melakukan serangan dalam latihan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh miliarder George Soros terlibat dalam agitasi massa yang menimbulkan gelombang demonstrasi anti pemerintah beberapa bulan terakhir. Trump menyatakan Soros dan jaringan lembaganya bisa diproses hukum dengan dakwaan terorisme berdasarkan Undang-Undang RICO. Dalam wawancara dengan Fox News, Trump menegaskan bahwa pengawasan terhadap Soros akan terus dilakukan karena menurutnya aksi protes ini bukan sekedar demonstrasi biasa, melainkan bentuk agitasi nyata yang dikendalikan oleh Soros dan organisasi terkait. Trump sebelumnya juga memperingatkan putra Soros, Alexander, berpotensi menghadapi dakwaan serupa. Trump menuding keduanya telah menggerakkan unjuk rasa yang menuntut perubahan kebijakan imigrasi, termasuk aksi protes kekerasan di beberapa wilayah Amerika Serikat. Pernyataan terbaru ini muncul bertepatan dengan gelaran demonstrasi No Kings di berbagai kota yang berlangsung bersamaan dengan parade militer di Washington DC dan ulang tahun Trump ke-79. Dalam unggahan di platform Truth Social pada Agustus lalu, Trump menyebut Soros dan kelompoknya sebagai penyebab kerusakan besar bagi Amerika Serikat, memperkuat tuduhannya terhadap peran aktif miliarder itu dalam protes yang terjadi. Jet tempur Rafale milik Prancis yang dilengkapi untuk pertempuran udara ke udara berpatroli di langit Polandia pada Sabtu 13 September, sebagaimana terlihat dalam video yang dirilis oleh Angkatan Bersenjata Prancis. Prancis mengirim 3 jet tempur Rafale untuk membantu melindungi wilayah udara Polandia dan kawasan Eropa Timur. Pengiriman tersebut merupakan bagian dari operasi penjagaan timur yang digelar oleh NATO.
Pesawat-pesawat itu dikerahkan ke wilayah timur bersama dengan personil, peralatan penanganan, dan amunisi. Menurut pernyataan Angkatan Bersenjata Prancis pada Jumat 12 September, seluruh unit tersebut mulai beroperasi pada hari yang sama. Dengan dukungan pesawat dari sekutu NATO, Polandia berhasil menembak jatuh pesawat tak berawak Rusia yang melanggar wilayah udaranya pada Rabu 10 September. Insiden ini menjadi yang pertama dialami negara anggota aliansi sejak dimulainya perang di Ukraina. Operasi Penjagaan Timur digelar sebagai tanggapan atas serangan tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu 14 September merilis rekaman tambahan latihan militer gabungan dengan Belarus. Dalam keterangan di situs resminya, Kementerian menyampaikan bahwa rekaman tersebut memperlihatkan sistem rudal pantai Bal menembakkan rudal Ural, helikopter militer KA-52M dan Mi-86M, memberikan dukungan tembakan kepada kelompok penyerang, serta pasukan armada Baltik yang berlatih tindakan penyelamatan darurat terhadap sebuah kapal. Sementara itu, dalam video terpisah dari Belarus terlihat tentara tengah berlatih mendirikan pos komando dan mengamankan pusat komunikasi di area latihan Borisovsky. Kementerian menjelaskan bahwa latihan strategis gabungan Rusia-Belarus bertajuk Zapad atau Barat telah dimulai pada 12 September. Latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan komando dan koordinasi militer jika terjadi serangan terhadap kedua negara. Moskow dan Minsk menegaskan bahwa latihan tersebut murni bersifat defensif dan tidak ditujukan untuk menyerang anggota NATO. Namun, NATO yang dipimpin Amerika Serikat tetap mengumumkan operasi penjagaan timur setelah serangan pesawat tak berawak Rusia ke Polandia pada 9-10 September. Presiden Polandia Karol Nawrocki telah menandatangani perjanjian yang mengizinkan pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO ditempatkan di negara itu.
Sebagai bagian dari operasi penjaga timur, Biro Keamanan Nasional Polandia atau BBN mengumumkan pada hari Minggu. Pengaturan spesifik dan detail keputusan penempatan ini bersifat rahasia dan tidak akan diungkapkan. Tindakan ini dilakukan sehari setelah otoritas Polandia melaporkan 19 pesawat nirawak Rusia memasuki wilayah udara negara itu. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa pesawat nirawaknya telah menyerang fasilitas militer di Ukraina Barat, tetapi tidak ada rencana untuk menargetkan lokasi di Polandia. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengumumkan Jumat lalu bahwa NATO meluncurkan operasi penjaga timur untuk memperkuat postur pertahanan dan pencegahan aliansi di sisi timur. PBB merilis laporan yang menyingkap kerasnya kontrol rezim Korea Utara dengan menyebut eksekusi mati digunakan sebagai alat untuk menekan masyarakat. Termasuk terhadap warga yang kedapatan menonton drama atau mendengarkan musik asal Korea Selatan. Laporan dari kantor HAM PBB yang dipublikasikan Jumat 12 September 2025 menjelaskan bahwa tekanan dan pengawasan di bawah pemerintahan Kim Jong-un meningkat drastis dalam 10 tahun terakhir. Temuan itu berdasarkan lebih dari 300 wawancara dengan saksi dan korban yang berhasil melarikan diri, yang menggambarkan masyarakat Korea Utara hidup dalam ketakutan permanen. PBB menyatakan tidak ada populasi lain di dunia yang menghadapi pembatasan seketat itu. Menurut laporan tersebut, hukuman mati tidak hanya dijatuhkan pada pelanggaran politik, tetapi juga pada kejahatan umum yang dianggap mengancam tatanan negara. Distribusi maupun konsumsi hiburan asing, termasuk drama Korea Selatan, dimasukkan ke dalam kategori pelanggaran serius berdasarkan undang-undang baru. Kepala Kantor HAM PBB untuk Korea Utara, James Hinan,
menegaskan jumlah eksekusi meningkat tajam sejak pandemi COVID-19. Sejumlah kesaksian juga menyebut rezim memperketat langkah untuk menutup akses warga terhadap dunia luar. Salah satu warga yang diwawancarai mengatakan, tindakan keras itu dilakukan demi mencegah munculnya tanda-tanda ketidakpuasan sekecil apapun di masyarakat. Misi Tetap Korea Utara untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa posisi negara tersebut sebagai negara bersenjata nuklir tidak dapat diubah. Dan mengecam klaim anakronistis Amerika Serikat untuk denuklirisasi, lapor media pemerintah KCNA pada Senin 15 September. Polisi Republik Rakyat Demokratik Korea sebagai negara bersenjata nuklir yang telah ditetapkan secara permanen dalam hukum tertinggi dan dasar negara tersebut telah menjadi tidak dapat diubah. Demikian pernyataan misi tetap DPRK untuk kantor PBB dan organisasi internasional di Wina. DPRK adalah singkatan dari nama resmi Korea Utara, Republik Rakyat Demokratik Korea. Sambil mengkritik dorongan Amerika Serikat untuk denuklirisasi sebagai tindakan provokatif untuk mencampuri urusan dalam negerinya. Pyongyang membela senjata nuklirnya sebagai pilihan yang tak terelakkan untuk melindungi negara dari ancaman nuklir Amerika Serikat. Korea Utara menyatakan statusnya sebagai negara bersenjata nuklir telah diabadikan secara permanen dalam hukum nasional. Pyongyang menegaskan status tersebut bersifat tidak dapat diubah. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap tuntutan Amerika Serikat agar Korea Utara melakukan denuklirisasi.
Menurut misi tetap Korut untuk PBB, Amerika Serikat memprovokasi dengan menyebut kepemilikan senjata nuklir mereka ilegal dalam pertemuan IAEA. Korut menegaskan sudah lebih dari 30 tahun tidak memiliki hubungan resmi dengan IAEA. Pyongyang menyebut IAEA tidak memiliki legitimasi hukum maupun moral untuk mencampuri urusan internal negara nuklir di luar NPT. Korut keluar dari IAEA pada 1994 karena menuduh badan itu diperalat Amerika Serikat dan melanggar kedaulatannya. Pyongyang menegaskan akan menolak segala upaya untuk mengubah statusnya sebagai negara bersenjata nuklir. Pernyataan ini disampaikan setelah Kim Jong-un mengunjungi fasilitas penelitian senjata dan menekankan modernisasi militer. Sejak gagalnya pertemuan puncak dengan Amerika Serikat pada 2019, Korut konsisten menyebut diri sebagai negara nuklir yang tidak akan melepaskan senjatanya. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela kembali meningkat pekan ini. Washington mengerahkan 5 jet tempur siluman F-35 ke Puerto Rico pada Sabtu 13 September 2025, wilayah persemakmuran Amerika Serikat yang berbatasan langsung dengan Venezuela. Langkah ini dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya memerintahkan Pentagon mengirim 10 jet F-35 untuk operasi gabungan di Karibia dengan alasan memberantas kartel narkoba di tengah memanasnya hubungan dengan Sarasas. Diketahui, Reuters melaporkan jet-jet tempur tersebut telah mendarat di pangkalan udara Ceiba, Puerto Rico. Selain F-35, sejumlah helikopter dan pesawat Osprey milik militer Amerika Serikat juga terlihat di lokasi dalam beberapa hari terakhir. Pengerahan itu bertepatan dengan kunjungan mendadak Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, bersama sejumlah petinggi Pentagon di Puerto Rico. Meski demikian, seorang pejabat Pentagon enggan memberi keterangan rinci terkait keberadaan pesawat-pesawat tempur tersebut. Trump menegaskan pengerahan F-35 tidak terkait dengan rencana pergantian rezim di Venezuela. Sementara itu, pekan lalu militer Amerika Serikat melancarkan operasi terhadap kapal berbendera Venezuela dan menewaskan 11 orang. Washington menyebut serangan itu bagian dari perang melawan kartel narkoba. Namun pemerintah Venezuela menegaskan korban yang tewas bukan anggota kartel.
Angkatan bersenjata Prancis merilis video pada Sabtu 13 September yang memperlihatkan jet tempur Rafale berpatroli di langit Polandia. Jet Rafale yang dikerahkan dilengkapi untuk pertempuran udara ke udara. Prancis mengirim 3 jet Rafale untuk membantu melindungi wilayah udara Polandia dan Eropa Timur dalam operasi penjaga timur atau Eastern Sentry NATO. Pesawat tersebut dikirim bersama personil, peralatan penanganan dan amunisi dan mulai beroperasi pada Jumat 12 September. Polandia dengan dukungan pesawat sekutu NATO berhasil menembak jatuh pesawat tak berawak Rusia yang melanggar wilayah udaranya pada Rabu 10 September. Insiden itu menjadi pertama kalinya negara anggota NATO menembak jatuh drone Rusia sejak dimulainya perang di Ukraina. Operasi Eastern Sentry diluncurkan sebagai tanggapan langsung terhadap pelanggaran wilayah udara Polandia tersebut. Rusia menyatakan pada Minggu 14 September bahwa mereka telah menembakkan rudal jelajah hipersonik Zircon ke sebuah target di Laut Barents. Pesawat tempur pembom supersonik Sukhoi Su-34 juga ikut melakukan serangan dalam latihan tersebut. Latihan strategis gabungan Rusia-Belarus bertajuk Zapad dimulai pada 12 September. Kementerian Pertahanan menyebut tujuan latihan ini untuk memperkuat komando dan koordinasi militer jika terjadi serangan. Moskow dan Minsk menegaskan latihan hanya bersifat defensif dan tidak diarahkan kepada anggota NATO. Pernyataan ini muncul setelah NATO mengumumkan operasi penjaga timur usai insiden drone Rusia di Polandia. Rekaman resmi memperlihatkan fregat Laksamana Golovko menembakkan rudal Zircon hingga berhasil menghancurkan target. Pesawat anti kapal selam Armada Utara Su-34 juga berlatih serangan bom terhadap target darat.
Media Rusia menyebut rudal 3 M22 Zircon atau SSN-33 NATO ini memiliki jangkauan 400 hingga 1000 km dengan hulu ledak 300 hingga 400 kg. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.